Waktu 2 tahun yang lalu itu kan main bola di Desa Kalangmundut sana. Nah, pas mau menghalau bola itu kakinya kan maju ke depan. Iya. Pas turun itu jatuhnya itu Plak. iya, ini geser tulangnya. Langsung nggak bisa apa-apa kan? Nah, jadi ini sudah 2 tahun yang lalu. Iya. Nah, ini contoh nih cedera ACL. Ini contoh cedera ACL. Tidur. Nah, ini lihat ini. Kelihatan? Nih. Belakang hamstringnya. Jadi ini sakit sekali, Pak. Nih. Cuma digini aja sakit luar biasa nih, lihat nih. Ini sakit nih. Karena apa? Ini ototnya hampir 2 tahun itu belum dibetulkan, belum dirilis. Jadi cedera ACL itu menetap ya, ligamen itu menetap seumur hidup. Bisa dilakukan dengan operasi, bisa tidak. Kalau operasi tentunya ya butuh biaya, butuh waktu. Nah, kalau masih aktivitas lagi. Kalau sudah nggak aktivitas ya nggak perlu operasi. Aktivitasnya berat misalnya nggak olahraga lagi yang melibatkan lari, lompat, loncat itu ya nggak. Ya. Karena apa? Kalau ini dipaksakan, nanti pada saat usia lansianya akan tersiksa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Purwodadi, Gerobokan. Ini dengan Mas siapa? Mas Yoel. Mas Yoel. Mas Yoel ini coba ceritakan cederanya ini. Waktu 2 tahun yang lalu itu kan main bola di Desa Kalangmundut sana. Nah, pas mau menghalau bola itu kakinya kan maju ke depan. Iya. Pas turun itu jatuhnya itu Plak. iya, ini geser tulangnya. Langsung nggak bisa apa-apa kan? Nah, jadi ini sudah 2 tahun yang lalu. Iya. Nah, ini contoh nih cedera ACL. Ini contoh cedera ACL. Tidur. Nah, ini lihat ini. Kelihatan? Nih. Ini cedera ACL. Kasus-kasus seperti ini banyak sekali teman-teman. Karena apa? Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah kelelahan. Betul kan? Kamu udah kelelah toh? Udah capek dipaksa. Nah, jadi hati-hati dengan cedera ACL ini. ACL itu adalah ligamen bagian depan, namanya ini ACL, dalam namanya MCL, samping luar namanya LCL, belakang namanya PCL. Nah, ini Mas YL ini mengalami cedera ACL karena depannya itu. Nah, itu. Ini sakit sekali. Ini loh sakit sekali ini. Itu kan? Ini sakit sekali ini. Ini beda. Jadi cedera ACL itu menetap ya. Ligamen itu menetap seumur hidup. Nah. Aduh, Allahu Akbar. Ini bisa dilakukan dengan operasi, bisa tidak. Kalau operasi tentunya ya butuh biaya, butuh waktu. Nah, kalau masih aktivitas lagi. Kalau sudah nggak aktivitas ya nggak perlu operasi. Aktivitasnya berat misalnya nggak olahraga lagi yang melibatkan lari, lompat, loncat itu ya enggak. Ya. Karena apa? Kalau ini dipaksakan, nanti pada saat usia lansianya akan tersiksa. Gitu.
sudah saya contohkan di YouTube saya itu. Jadi mudanya kena cedera ligamen, masih aktif, terus tuanya jalannya bengkok kakinya. Itu. Cuma gini aja sakit. Ini cuma gini aja teman. Nah sekarang kita bandingkan yang ini beda kan? Nah cuma gini tak. Ya sini lurus. Nah, tenang. Nah, kayak ibu yang dengan diet punggung dibantu punggung. Nah. Sakit? Masih sakit yang masih ingat tuh sakitnya? Masih ingat tuh? Mas trauma ada? Trauma ya. Jadi trauma ini nggak akan hilang. Nah, cek lagi. Sakit? Sudah beda? Sudah beda? Tadi kan digini sakit. Nah, ini sudah nggak apa-apa lo. Halo? Kok bingung tuh kamu? Bingung? Kenapa? Stres? Tenang toh. Tenang saja, nggak apa-apa, aman. Aman-aman. Ini kamu boleh aktivitas, boleh. Hindari 3L aja tadi. Lari, lompat, loncat. Lompat itu tumpuan 1 kaki, loncat 2 kaki. Udah itu. Kalau nggak itu aman, Pak. Aman. Kalau main bola lagi ya kena lagi. Ya toh? Udah kurang coba toh? Main lagi kena lagi kan? Karena ini nanti ini kena, udah selesai sudah. Dua-duanya kena. Nah, aman? Aman toh? Sekarang tiarap. Tar dulu. Yo, tunggu Rob. Nah, ini kamu. Nah, ini bagian yang belakang hamstringnya. Jadi ini sakit sekali Pak. Nih, cuma digini aja sakit luar biasa nih, lihat nih. Ini sakit nih. Karena apa? Ini ototnya hampir 2 tahun tuh belum dibetulkan, belum dirilis. Ini kan enggak apa-apa Pak. Coba ini aja ini. Sakit toh? Betul kan? Oke. Yuk, kita rilis ototnya. Sudah dipijit belum? Sudah dipijit belum? Belum pernah dipijit. Ya. Saya memang saya boleh kan. Loh ini kok boleh? Maksudnya kalau yang profesional. Ya, oke, bagus. Itu pijit kampung. Oh ya. Ya, relax aja. Hati-hati Pak ya. Kalau sudah gak kuat bilang stop ya. Oke, relax. Tenang. Jangan diambil dulu. Diambil di sini dulu. Nah, itu. Itu. Ayo, agak diwiring gitu. Nah. Tenang saja. Ayo, terus kuat. Kamu harus bisa. Oh, iya. Oke, atur nafas. Relax. Tenang dulu, Bro. Oke. Lampunya lagi. Oke, bawah. Ah, bawah. Turun. Turun lagi. Biar kakinya ke bawah. Turun lagi, terus. Oke, Relax aja. Kalau nggak kuat bilang stop aja. Udah kerja? Waduh. Mau kerja? Iya. Luar negeri? Insya Allah. Yes. Makanya yang saya khawatirkan kan kalau Nggak apa-apa. Kalau tidak lari aman Pak.
Iya. Takutnya lari, Pak. Lari dari kenyataan nih, bahaya. Mana? Jepang? Ke Korea. Oh, Korea. Insya Allah itu Loh. kan jadi. Korea lagi rame ya, Pak? Iya, makanya itu kan nggak terlalu berharap lah. Iya. Makanya daftar ini, daftar itu kan gagal semua. SMA atau kuliah? Oh. Barusan lulus? Kemarin kan. Kemarin. Enggak kuliah. Mahal ya? Kuliah ini mahal. Cek dulu, masih sakit dah? Sakit dah? Enggak. Hah? Udah beda? Iya. Oh, udah beda, Pak. Ya. Jadi besok-besok tuh kalau mengalami cedera itu jangan langsung dipijit. Diistirahatkan, dikompres es itu. Syukur-syukur dikonsultasikan ke medis, jangan asal pijit. Sudah Pak, begitu saya ke dokter, Ortopedi, iya, ke ortopedi, Mm-mm. terus di ronsen. Nggak apa-apa. Dokter itu Nggak apa-apa. Iya, kalau tulang nggak apa-apa, Pak. Tapi ini harus MRI kalau pengen tahu. iya. Kalau tulang nggak bisa jalan, Pak. Iya. Kalau tulangnya patah nggak bisa jalan. Dulu kan saya itu ingat waktu punya teman di FPOK. Jadi dia itu bilang sama saya, Mm-mm. kalau kamu cedera-cedera, jangan sampai dipijit itu kan pijit kampung. Mm-mm. Betul, Pak. Iya. Karena kalau pijet didasari ilmu aman, Pak. Tapi kalau pijet tidak didasari dengan ilmu, yaitu tambah buruk, Pak. Iya. Tambah cacat bisa. Ah. Lagi. Nah, ini sudah aman lagi. Mana? Gus, tolong ditraksi, Gus. Nah, ya. Kita akan traksi. Relax ya, relax. Shot, putar klek. Terasa kan? Enak toh? Ayo, balik badan. Berbalik. Shot. Ya. Coba cek jalan. Lebih enteng nggak? Beda? Iya. Hah? Enteng? Enteng. Wah, coba jalan ke sana. Waduh, aman. Balik. Aman? Yes. Aman ya, duduk sekarang. Jadi ini yang kamu harus hindari tadi apa? 3L, lari, lompat, loncat. Ada aman. Pokoknya itu aman. Kalau nggak operasi hindari itu. Mungkin itu teman-teman semua. Jadi penanganan tepat, sembuhnya akan cepat, penanganan salah akan bertambah parah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu
aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru. Estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua, patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat, stroke. Yang kelima, lumpuh. Dan yang keenam, diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua, lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera. Jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera, atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi, masih normal. Pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silahkan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut.
Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal, silahkan di scroll ke bawah. Jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023, klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar. Ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik, lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun